Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah analisis sumber yang sangat menggugah dan jujur aja cukup menyayat hati. Kita akan ngomongin soal rentetan tragedi fatal akibat aksi viral di kalangan anak-anak. Dan yang lebih penting lagi, kita akan mengupas tuntas masalah sistemik yang sebenarnya bersembunyi di balik tragedi-tragedi tersebut. Sumber materi kita hari ini ngasih perspektif yang tajam banget tentang tanggung jawab yang ternyata jauh lebih besar dari sekelar pengawasan di rumah. Oke, kita langsung masuk aja ke realitas tragis yang dipaparkan dalam sumber kita. Kita lagi bicara tentang 2 nyawa anak-anak dari Lombok Timur yang hilang. Bayangin, satu masih duduk di bangku TK dan satu lagi baru kelas 1 SD. Mereka kehilangan nyawa akibat cedera patah tulang leher yang sangat fatal. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mencoba meniru aksi freestyle atau gaya bebas yang mereka tonton di media sosial dan game daring kayak Free Fire. Ini bukan sekedar kecelakaan main biasa ya, ini adalah dampak langsung dan nyata dari konsumsi digital yang berujung maut. Ini membawa kita ke bagian pertama dari ulasan kita, daya tarik fatal dari konten viral. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih anak-anak sekecil itu bisa sampai nekat? Nah, sumber kita ngejelasin kalau nalar anak usia dini itu kan memang belum berkembang sempurna. Mereka sama sekali belum mampu misahin mana realitas yang super bahaya dan mana yang cuma hiburan digital semata. Jadi, ketika sebuah konten dikemas sebagai sesuatu yang menantang atau sekedar kelihatan keren, anak-anak bakal menelannya mentah-mentah. Di kepala mereka, belum ada tuh yang namanya konsep risiko fatal. Yang ada, cuma dorongan murni untuk meniru apa yang lagi tren. Dari situ, kita masuk ke bagian kedua, ilusi pengawasan orang tua. Mari kita lihat kritik sistemiknya. Kalau ada kejadian kayak gini, reaksi pertama kebanyakan orang biasanya, ya salah orang tuanya dong, kenapa HP-nya nggak disita? Ini respons yang paling sering kita dengar kan? Tapi tunggu dulu, sumber materi kita justru membongkar akar masalah yang jauh lebih kompleks, yaitu tekanan ekonomi dan sistemik. Menganggap ini 100% murni salah orang tua itu penyederhanaan yang agak kebablasan, karena kita jadi mengabaikan realitas sosial yang jauh lebih besar. Coba kita lihat lebih detail. Sumber ini menyoroti fakta yang bikin kita mikir keras. Ternyata, salah satu orang tua korban itu bekerja sebagai TKI. Ada kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak yang maksa mereka ninggalin anak-anak demi mencari nafkah. Terus gimana dengan orang tua yang ada di rumah? Nah, seringkali masalahnya ada di kurangnya literasi parenting di era digital. Mereka mungkin ada secara fisik, tapi bingung gimana cara mendidik anak di tengah gempuran internet. Belum lagi, lingkungan sekitar kita kadang suka menormalisasi perilaku bahaya ini, menganggapnya cuma, namanya juga anak-anak lagi ngikutin tren. Sekarang kita tarik sedikit ke gambaran makronya di bagian ketiga, regulasi negara yang reaktif. Di atas kertas, aturannya tuh udah ada loh. Sumber kita mencatat kalau Indonesia punya Undang-Undang ITE tahun 2024 yang secara jelas mewajibkan platform digital buat melindungi anak-anak. Terus, ada juga PP Tunas tahun 2025 yang ngatur spesifik soal verifikasi usia sampai kontrol orang tua. Jadi secara teori, tameng hukumnya itu udah terpasang. Tapi, terus muncul pertanyaan tajam yang wajib banget kita renungkan. Kalau aturannya udah ada dan lumayan lengkap, kenapa tragedi hilangnya nyawa anak-anak ini masih terus kejadian? Kok bisa hukum yang ada nggak cukup buat menghentikan ini semua? Penulis artikel ini ngasih analisis yang lumayan menohok. Masalahnya bukan karena kita nggak punya aturan, tapi paradigma dari aturan itu sendiri. Regulasi kita itu sifatnya murni administratif dan sangat reaktif. Ibaratnya kita baru sibuk berbenah setelah ada korban jatuh. Selain itu, penegakan hukumnya juga ngos-ngosan ngejar kecepatan penyebaran konten viral. Dan poin yang paling kritis dari sumber ini adalah ruang digital kita saat ini tuh didesain buat ngejar keuntungan industri dan kebebasan informasi sampai-sampai keselamatan anak justru sering banget dikompromiskan. Sebagai solusi dari masalah sistemik tadi, penulis menawarkan sebuah kerangka alternatif di bagian keempat, ekosistem Islam 3 pilar. Sumber ini memulai solusinya secara objektif dari cara pandang terhadap anak itu sendiri dengan mengutip sebuah hadis. Konsep diangkat pena, ini maksudnya adalah hukum dan tanggung jawab belum dibebankan ke anak-anak karena akal mereka memang belum matang. Mereka belum bisa memfilter mana yang baik dan mana yang fatal. Makanya perlindungan penuh dari orang dewasa itu bukan sekedar opsi, tapi kewajiban absolut. Dan kewajiban itu, menurut sumber kita, berakar kuat pada filosofi perlindungan keluarga. Seperti yang tercantum dalam kutipan ayat ini. Ini adalah prinsip dasar buat orang tua untuk menjaga keluarganya dari bahaya, baik itu bahaya fisik maupun bahaya pemikiran yang diam-diam menyusup lewat layar HP. Intinya, anak-anak nggak boleh dilepas sendirian berenang di lautan digital tanpa pengamanan. Nah, prakteknya gimana? Penulis mengusulkan pendekatan 3 pilar yang saling mengunci.
Pilar pertama itu keluarga, yang tugasnya menanamkan nilai moral dan kontrol diri sejak dini. Pilar kedua, masyarakat. Lingkungan nggak boleh cuek dan harus aktif nyegah normalisasi tren-tren bodoh yang berbahaya. Dan yang terakhir, sekaligus yang paling krusial, adalah pilar negara. Negara harus proaktif memfilter konten dan ngurusin kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Mari kita perjelas peran negara di sini, karena ini menarik banget. Sumber ini menaruh ekspektasi dan mandat yang sangat tinggi buat negara. Pertama, negara harus berani ngeblokir konten bahaya, biarpun itu artinya harus mengorbankan sedikit keuntungan industri teknologi. Kedua, jaminan kesejahteraan ekonomi. Ingat kasus orang tua yang terpaksa jadi TKI tadi? Dalam sistem ini, negara dituntut buat mastiin kebutuhan dasar warganya terpenuhi, biar orang tua nggak perlu sampai ninggalin anak-anak mereka di rumah sendirian cuma demi bertahan hidup. Penulis juga menggarisbawahi argumennya dengan mengutip peringatan ini. Intinya, ada ketakutan besar kalau kita sampai meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah fisiknya karena cedera ikutan tren maupun lemah mentalnya karena diracuni algoritma. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang nggak main-main beratnya. Jadi, ujung-ujungnya menurut sumber ini, tujuan akhir dari semua pilar tadi bukan cuma soal mencegah 1-2 anak niru video bahaya. Goalnya jauh lebih besar dari itu, yaitu ngebentuk apa yang disebut sebagai khairu ummah atau generasi terbaik. Sebuah generasi yang tangguh secara fisik, mental, dan moral yang mampu menyaring teknologi buat membangun peradaban yang cemerlang. Semua ulasan ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah rentetan tragedi digital yang sampai merenggut nyawa ini, gimana sih caranya kita menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi di internet, kewajiban orang tua di rumah, dan kebutuhan yang super mendesak akan intervensi sistemik dari negara? Ini jelas PR besar yang butuh jawaban dari kita semua. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di ulasan kritis kita selanjutnya.